pada saat ini ya seperti yang undangan kami lewat link bahwa pada saat ini pagi ini kita akan memperkenalkan dan mempelajari yang namanya dongkrak usaha ya. Nah, pertanyaannya apa sih dongkrak usaha, sejenis apa, terus buat fungsinya buat apa gitu. Terus lagi bagaimana cara eh, membuat atau menjual produk-produk kita di dongkrak usaha ya. Jadi sebenarnya gini, dongkrak usaha itu adalah sebuah marketplace, jadi atau sebuah portal yang sifatnya marketplace ya, portal yang sifatnya marketplace ya. Yang artinya bahwa mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan namanya Shopee, Lazada, yang lain gitu ya. Nah, di sini juga mirip ya, mirip. Dongkrak usaha itu mirip dengan seperti itu. Cuman kita di sini di dongkrak usaha ini tidak terlalu banyak aturan, jadi tidak terlalu ribet dengan aturan. Ya. Yang artinya kita tinggal posting produk kita sendiri, ya, posting produk kita sendiri, inspeksi produk kita sendiri, sudah selesai. Tinggal kita nunggu lead, nunggu ada pesanan gitu ya. Nah, terus mungkin pertanyaan berikutnya, eh, bagaimana dengan kalau di marketplace lain kan suka ada potongan-potongan ya, kayak Lazada berapa persen, 12%, di Shopee berapa 10%, seperti itu potongan terhadap produk kita yang laku gitu ya. Nah, di sini hal seperti itu tidak ada ya, hal seperti itu tidak ada. Jadi seandainya Bapak Ibu eh, mendapatkan lead atau jadi closing, itu sudah menjadi hak Bapak Ibu semua ya. Itu menjadi hak Bapak Ibu semua. Cuman di sini di dongkrak usaha kita dibatasi oleh dengan apa kuota ya, dibatasi dengan kuota, artinya kuota kita itu akan dibatasi oleh admin ya, admin. Jadi Bapak Ibu nanti disesuaikan kalau seandainya ingin posting produknya banyak-banyak, berarti kan kuotanya harus banyak ya. Kalau produknya cuma satu, ya mungkin kuotanya bisa sedikit, mungkin bisa cuma 50 atau 40 ya gitu kuotanya. Itu kuota posting ya. Nah, nah sekarang kita coba ya, kita coba lihat seperti apa bentuk dan apa yang harus kita lakukan di dongkrak usaha. Nah, kita lihat di sini. Saya share dulu ya, Bapak Ibu. Saya share dulu. Nah, dongkrak usaha itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ketik dongkrakusaha.com ya. Dongkrakusaha.com. Kemudian nanti muncul seperti ini ya. Itu mirip dengan marketplace marketplace lainnya dan sangat simple ya, dan sangat simple. Kenapa dibuat simple seperti ini? Supaya tidak terlalu berat. Artinya di sini tidak akan ada iklan, tidak akan ada iklan. Yang ada di sini adalah hanya produk dan artikel kita. Produk dan artikel Bapak Ibu. Ya, itu yang ada di sini. Nah, kemudian seperti apa eh, cara mendaftarnya atau menjadi member di Dongkrak Usaha? Ya, kita bisa untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi member untuk Dongkrak Usaha, tinggal nanti di sini Bapak Ibu boleh diketikkan, boleh menggunakan handphone, boleh juga menggunakan laptop ya. Nah, kita buka baru seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu ketikkan aja dongkrakusaha.com/daftar web share ya, daftar web share. Nah, kalau ini kita enter, nah nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi data atau data form untuk mendaftar sebagai member ya, mengisi form untuk data sebagai member. Nah, kita lihat ini seperti pertama. Di sini nanti Bapak Ibu silakan mengisi nama sendiri ya. Contoh saya buat namanya adalah Wahyu Sanusi ya.
Wahyu Sanusi. Ini nama lengkap, Bapak Ibu ya. Kalau nama lengkap boleh menggunakan spasi. Jadi nanti diketik aja nama lengkap semuanya, ya. Kemudian nanti, bentar ya. Nah, kemudian nanti setelah itu ketikkan di sini username. Username ini buat apa? Jadi kalau kita masuk kayak model aplikasi, baik itu kayak marketplace dan lain sebagainya, username ini kayak login ya. Nanti kita diminta loginnya. Nanti kita masuk ke Dongkrak Usaha sebagai sebagai pengguna atau sebagai member menggunakan login. Nah, kalau login ini minimal di sini ada aturan ditulis minimal 3 karakter sampai dengan maksimum 25 karakter, tapi tidak boleh ada spasi, ya. Itu aturannya. Contoh di sini saya pakai nanti pada saat login sebagai member, saya pakai namanya Wahyu, ya. Nah, kebetulan ini Bapak Ibu diperhatikan kalau ini masih merah, itu artinya ini sudah ada yang pakai, ya. Nama ini, username ini sudah ada yang pakai. Nah, bagaimana caranya ya? Kalaupun seandainya kita harus pakai Wahyu, boleh pakai 123 gitu, supaya kita tetap menggunakan nama Wahyu. Oke? Nah, silakan nanti Bapak Ibu kalau mau buat apa username-nya silakan dibuat sendiri. Tapi yang jelas seperti tadi, kalau ada tanda merah seperti ini berarti sudah ada yang pakai nama itu gitu. Hingga kita pakai satu. Kalau saya sambungin aja 123 gitu. Nah, kemudian kita ketikkan password. Nah, untuk sebagai contoh, nanti Bapak Ibu silakan passwordnya dibuat sendiri. Tapi untuk saat ini jangan dibuat yang sulit-sulit dulu ya. Arti sulit itu gini, karena kan orang buat password pakai tanda bintang, tanda pagar, tanda dolar gitu ya. Takutnya besok udah lupa gitu. Takutnya besok langsung udah lupa. Jadi dibuat yang sederhana dulu. Ya, kalau seandainya pakai nomor tanggal lahir juga kayaknya kan member lain tidak ada yang tahu gitu. Atau bebas deh, artinya yang penting gampang diingat gitu ya. Nah, ini saya buat dengan Wahyu, saya kembali tetap 123 ya, biar ini yang gampang saya ingat nanti. Nah, setelah itu kita ini username-nya, password-nya, kemudian password-nya diulang lagi ya, diulang lagi sama seperti di atas. Wahyu 123. Oke. Nah, kemudian di sini ada provinsi. Provinsi di mana kita tinggal ya, di mana Bapak Ibu tinggal. Nah, sambil contoh seperti katakanlah di saya itu di DKI Jakarta. Kotanya saya pakai kota Jakarta Pusat. Ini data yang saya punya. Nah, kemudian di sini ada minta nama alamat email. Ini alamat email yang valid. Yang artinya gini ya, Bapak Ibu. Tolong alamat email yang diisi nanti adalah alamat email yang benar-benar bisa dibuka. Dalam arti gini, passwordnya masih hafal. Emailnya masih, passwordnya masih hafal. Karena nanti kalau ada sesuatu yang eh, kita admin kirim ke email itu, ya ke emailnya admin ada kirim notif. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga bisa buka gitu. Ya, emailnya contoh saya pakai ini email saya. Kemudian nomor HP silakan isi sendiri, boleh menggunakan 0812 23 0812 12 1323 3139. Nanti Bapak Ibu silakan. Boleh menggunakan depannya 0 atau 62 ya, boleh pakai 62 seperti ini atau menggunakan 0. Bebas. Nah, kemudian setelah itu kita register. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti kita dapat notif seperti ini di WA. Ya, nanti ini ada dapat WA seperti ini. Nah, ini tulisan ini nanti Bapak Ibu tolong di chat ke bagian CS kami. Di sana ada Mbak Feby, ya. Mbak Feby-nya ini ada. Artinya ini di chat ke Mbak Feby agar supaya uh, membernya Bapak Ibu itu nanti diaktifkan sebagai member. Nah, baru tulisan ini nanti Bapak Ibu simpan di notepad dan simpan di laptop atau di mana gitu ya.
Kenapa ini harus disimpan? Karena di sini ada username pada saat kita daftar tadi, terus ada password pada saat kita daftar. Jadi disimpan supaya seandainya nanti suatu saat lupa, bisa buka file ini, kopikan aja ke Notepad dan disimpan. Nah, kemudian di sini ada juga caranya, ya, cara membuka atau masuk sebagai member, ya. Cara masuk sebagai member di sini ada ini, ya. Ini tinggal dikopikan aja, dongkrak usaha slash panel member. Panel member itu huruf kecil semua kecuali M-nya. M-nya huruf besar. Nah, kita coba ya. Setelah ini masuk, nanti hubungi Mbak Feby, nanti Mbak Feby mengaktifkan. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Masuk kita buka tab baru, ya. Dongkrakusaha.com panel member. Nah, yang diperhatikan ini aja nih. M-nya besar, ya. Kemudian enter. Nah, di sini kita isi sesuai dengan apa yang kita daftar tadi, ya. Jadi tadi saya pakai username atau login saya itu adalah Wahyu123, ya. Kemudian passwordnya saya pakai Wahyu123 juga. Nah, kemudian nanti kita masuk, Bapak Ibu nanti masuk ke sini. Jadi Bapak Ibu masuk sebagai admin, admin panel. Ada suara bocor. Mohon maaf ya, saya mute semua dulu ya. Oke. Nah, untuk sementara ya, untuk pada saat daftar sebagai member dan kita masuk, kuotanya cuma dikasih satu, ya. Kuotanya dikasih satu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa hubungi langsung ke CS kita. Mau nambah kuota berapa gitu. Makanya seperti tadi yang pertama atau di awal-awal saya katakan, kuota itu disesuaikan dengan produk kita. Katakanlah gini, seperti tadi ada dari beberapa teman-teman kita punya produk NASA. Produk NASA itu kan banyak banget. Produk NASA itu banyak banget. Nah, kalau itu mau diposting, berarti kan kuotanya harus banyak. Nah, bisa juga kalau seandainya produk dia cuma satu, ya produk pribadi, ya cuma satu, berarti kan bisa juga Bapak Ibu, saya itu dong kuotanya 10 aja karena postingan saya nggak banyak, cuma 10 gitu. Boleh seperti itu. Nanti Bapak Ibu hubungi Mbak Feby, CS kami yang akan menangani masalah kuota. Oke ya, di situ dulu. Nah, kemudian, tapi bagi Bapak Ibu, semuanya kuotanya kan sudah ada satu. Nanti Bapak Ibu silakan coba-coba dulu dengan dengan pembelajaran hari ini. Bapak Ibu silakan coba posting-posting dulu dengan satu kuota. Nah, caranya seperti apa memposting produk kita? Ya, ya caranya gini. Pilih menu produk. Ini ada menu produk ya. Pilih menu produk. Kemudian input produk. Nah, dari sini nanti kita lihat nih produk kita itu masuk kategori mana, ya. Produk kita masuk kategori mana. Nah, saya mau masuk produk saya itu kalau hewan ada nggak ya? Hewan kurban. Nah, boleh juga. Jadi saya mau jual di sini adalah sapi hewan kurban atau sapi hidup. Jadi sapi hidup itu bisa untuk pedaging, bisa eh, untuk kurban, ya. Nah, saya buat gini, jual sapi pedaging, ya, hidup di saya sebut di Bandung, ya. Nah, untuk penulisan, jadi nanti Bapak Ibu untuk penulisan judul, ya, untuk penulisan judul itu ada trik tersendiri, ya. Jadi gini, contoh saya ambil saya pakai notepad dulu ya. Saya pakai notepad dulu. Nah, saya minta tolong ada nggak Bapak Ibu yang punya produk, boleh open mic. Jadi kita mau coba buat judul. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang punya produk open mic
atau di chat juga boleh. Kita buat contoh dulu sebagai judulnya. Eh, Soalnya waktu ini Pak Haji, punya nah, produk teman saya rumah bisa ya, Pak Tani? ya, Rumah rumah, rumah masuk dijual klaster proper perumahan. iya, rumah dijual murah klaster Mustika Estate di Serang, Banten. Bisa Berarti nggak? perumahan ya. Gimana, Pak? Ya, properti perumahan ya. Iya, properti. Boleh, boleh, boleh sih sebenarnya nggak masalah. Nah, itu kayaknya ini deh, jangan dulu deh. Karena dia satu tempat. Oh gitu. Enggak, saya mau praktekkan gini, gini yang target marketingnya lebih dari satu, Pak Haji. Oh, kalau herbal boleh, Pak? Hah? Herbal. Herbal boleh, boleh, herbal nggak masalah. Oh iya, herbal Kalau ini mungkin kapsul daun kelor aja, Pak. kapsul Contoh. daun kelor, oke. Iya, belum, belum. Jadi, Belum nah, saya coba itu. oke, nanti tinggal target marketingnya di mana kan gitu. Ya, Tapi kalau yang rumah tadi itu kan lokasinya satu doang gitu. iya Boleh betul. sih sebenarnya, tapi satu lokasi kan. Iya, herbal aja, Pak. Mungkin Pak yang anu kapsul Herbal, daun kelor. Herbal. Kapsul. herbal, daun, Kapsul. Kapsul. kelor. Ada kapsulnya. Enggak, jatuhnya gini, perkara Oh, dia kapsul atau bubuk, tapi kita oh jual gitu. Oke, herbal oke. daun kelor kan gitu. Iya, oke, Pak. Nah, jadi gini, Bapak Ibu semua, kita tentukan dulu produk kita itu apa. Secara spesifiknya, ini adalah herbal. Herbalnya ada herbal daun kelor. Artinya, ini yang kita sebut dengan keyword utama. Produk kita ini adalah keyword utama. Oke. Nah, kemungkinan lain ya, kenapa kita harus agak memperhatikan khusus ya untuk judul ini kenapa kita perhatikan khusus? Karena ini penentuan. Penentuan dalam arti gini, secara logikanya ya, secara logikanya kita kan berharap pada saat orang searching di Google ya, pada saat orang searching di Google ya, searching apa yang di searching produk atau keyword utama keyword kita harapannya kita ketemu kan gitu harapannya kita ketemu nah ketemu itu seperti apa jadi maksudnya gini nah ada kemungkinan orang mengetik ya dengan katakanlah dia niat dia mencari herbal daun kelor itu niat si pencari nah kita tinggal mengantisipasi kira-kira mungkin apa yang dia cari di sana dia atau apa yang dia ketik di Google. Kemungkinan besar gini, dia akan cari harga, ya. Kemungkinan besar dia cari harga herbal dan kelor. Itu kemungkinan pertama, ya. Kemungkinan kedua dia akan cari apa? Setelah harga, apalagi? Kualitas. Kualitas. Ini berarti hanya mau mencari kayak artikelnya ya. Murah, murah bisa, Pak ya, murah. Nggak, belum. Nanti yang depannya dulu, Pak. Jadi kira-kira Ya. dia nyari apa ya? Nah, gitu. Terus apalagi tempat tempat jual bisa aja dia mau cari tempat jual. Ter- Jadi terdekat itu, terdekat bisa ya, Pak ya. ya nanti dia jadi gini depannya dulu kita bahas kemungkinan Ya. depannya dia ngetik harga herbal daun kelor atau tempat jual herbal daun kelor itu kan masih masuk akal searchingnya ya. Terus apalagi eh gini bisa juga niat dia mau jual lagi atau dia punya toko herbal tapi stok dia habis tentang untuk herbal daun Reseller, kelor. Distributor, Nah, reseller, distributor. reseller. dia mencari distributornya, dia mau cari reseller dong, atau dia Ya. cari agennya, mungkin juga seperti itu. Jadi ada kemungkinan orang itu mengetiknya Supplier. seperti itu, mungkin ya supplier, gitu ya. Nah, kemungkinan besar orang searchingnya di Google seperti ini, ya. Ambil contoh gini, mungkin dia ngetik harga herbal daun kelor atau tempat jual herbal daun kelor, distributor herbal daun kelor sampai supplier. Nah, kita coba bisa juga kita menggunakan Google Suggest, ya. Kita bisa menggunakan Google Suggest untuk, nah ini awalan, ini apa namanya keyword utama. Nah, kita masuk ke dalam, kami nyebutnya itu ekor satu. Ekor satu itu gini, harga herbal daun kelor
mungkin murah atau termurah. Termurah tapi bukan murahan gitu ya. Nah, ada kemungkinan apa lagi? Nah, kita coba cari di suggest. Harga herbal daun kelor. Buka Google-nya, ya. Kita buat harga herbal daun kelor, ya. Dia nyebut, oh ada bahasa obat, Pak. Jadi ada kemungkinan. Jadi gini, Bapak Ibu, itu Google Suggest ini buat apa? Jadi kadang-kadang kita kalau searching di Google, kita searching di Google, sebelum selesai kita mengetiknya, kadang-kadang si Google-nya sudah memberi pilihan-pilihan seperti ini. Dan kemungkinan orang sering memilih bagian sini, yang pilihan ini. Contoh, begitu kita tadi harga herbal daun, contoh baru sampai di sini mengetiknya, tiba-tiba di sini sudah si Google-nya sudah menyediakan kalimat lanjutannya. Oh iya ini daun kelor nih yang mau saya cari gitu kan. Langsung ke situ. Nah, itu namanya Google Suggest. Jadi kita udah diarahkan sampai sana. Harga herbal daun. Nah, tadi udah kita pilih daun kelor. Nah, lanjutannya udah nggak ada ya. Murah atau termurah, ada nggak Nah, ada. Ternyata ada lanjutannya. Jadi kalau orang baru ngetik sudah ada pilihan terdekat, terbaik, terbaru, terbuat dari apa. Termahal, ada termahal lagi. Terdekat, terbaik, ya. Ada pilihan yang mungkin pilihannya adalah terdekat dan terbaik. Nggak mungkin juga orang nyari yang termahal gitu ya. Nah, berarti kita masukkan di sini. Tadi termurah kita buat, terus apa lagi? Lanjutannya termurah, baru kita lanjutnya adalah terdekat. Terdekat itu kemungkinan dia langsung beli ke tempatnya. Kalau ada yang dekat, dia langsung ke tempat kita jualnya, gitu kan. Terbaik. Oke. Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, kalau seandainya gini seandainya ada orang searching tempat jual, kita cari lagi Google Suggest-nya. Tempat jual, ya, daun kelor atau herbal daun kelor. Nah, ini udah masuk. Oh, terdekat bisa, tapi ini masuk kota. Atau apalagi kemungkinan dia tadi ngetiknya distributor. Kemungkinan dia ngetik distributor. Baru ketik distributor jual herbal daun kelor, ya kita udah diarahkan ke sini gitu. Nah, itu udah masuk ke terdekat aja. Oke, jadi kita menyusun keywordnya atau judulnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya nanti dari sini, dari yang satu ini, yang ini ya, seperti ini kita jauhkan dulu ke bawah. Artinya dari urutan yang kita buat tadi, kemungkinan besar orang akan mengetikkan adalah harga ya. Ini kita gabung aja. Nah, ini ada kata termurah. Kemungkinan besar ada kata termurah ya. Kemungkinan kedua ada kata terdekat ya di sini. Terus kemungkinan ketiga dia mengetiknya adalah kata terbaik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, artinya dengan analisa ya istilahnya kan ini eh, analisa sederhana kita lah gitu ya. Kita ngambilnya dari Google Suggest. Nah, kemungkinan kemungkinan orang akan mengetik untuk harga ya. Kita belum masuk yang lain. Baru harga aja kemungkinan orang akan ngetik harga herbal daun kelor termurah. Kemungkinan kedua harga herbal daun kelor terdekat dan terbaik gitu ya. Nah, setelah kemungkinan-kemungkinan ini masuk, kemudian kita lanjut namanya ekor dua. Ini kan baru sampai sini. Kemungkinan besar dia akan masuk ke target marketing kita. Pak Haji, target marketingnya daerah mana nih Pak, daun kelornya? Sebenarnya bisa seluruh Indonesia, tapi Bandung dulu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Bandung. Ya oke, kita jadi boleh sebenarnya ya Indonesia ya. Nah, tapi kita Ya, main betul. Bandung dulu boleh. Bandung dulu. Kalaupun se-Indonesia, nggak ada masalah. Jadi gini, nyebutnya harga herbal daun kelor termurah di
kita buat di Bandung, ya. Nah, jadi kita pertama yang kita posting itu yang kota-kota terdekat dulu, ya. Kalau mau main se-Indonesia, ya boleh juga se-Indonesia, tapi kan banyak, artinya kota besar di Indonesia ini kan bisa sampai, ya bisa sampai 50 sih saya bilang. Karena kota besar itu artinya bukan bukan melulu ke apa ibu kota provinsi, tapi ada mungkin juga kota-kota yang besar itu, contoh kayak orang mau nembak kabupaten-kabupatennya, kabupaten yang ramai gitu ya. Nah, dengan begini berarti kalau seandainya kita tembak Bandung gitu ya, kita, jadi kita target kita satu di daerah Bandung, kemudian di oke kota besar ya, kita main kota besar, daerah Pulau Jawa dulu. Kemudian katakanlah mulai dari Serang, gitu ya. Oke, Serang itu berarti daerah Banten toh. Nah, kemudian kemungkinan dia apa lagi? Masuk ke eh, Tangerang, Cirebon. ya. Nah, ini kota-kota besarnya kita mainin. Nah, kemudian apa lagi? Ya Jakarta boleh gitu kan. Jakarta. Nah, terus apalagi? Oke, saya mau maininnya di daerah Jabodetabek dulu deh, ya. Bandung sama Jabodetabek, daerah Mas Cilegon, apa Serang gitu ya. Bogor. Bogor. Nah, baru tambah lagi satu lagi di Bogor, ya. Nah, terus apalagi Bekasi gitu. Nah, artinya tidak, dengan satu produk, ya, dengan satu produk dan kok Bogor lagi sih, dan satu kalimat awal seperti ini, harga, hanya harga aja, ya, hanya harga, kita bisa buat postingan lebih dari 10. Kalau tadi seperti tadi Pak Haji bilang bahwa target marketingnya se-Indonesia, berarti ya, untuk harga herbal termurah, ya, untuk harga herbal daun kelor termurah itu semua kota masuk dong, semua kota di Indonesia itu baru yang harga termurah. Nah, kemudian yang terdekat juga kita buat seperti itu juga, ya, harga herbal daun kelor terdekat di Bandung, harga herbal terdekat di Serang, harga herbal terdekat di Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi. Nah, hanya dengan kata harga dan termurah itu bisa menggunakan, kalau se-Indonesia berarti katakanlah saya ambil provinsinya aja, akan berarti sekitar 38 atau 40, ya. Nah, itu baru termurah, belum terdekat dan terbaik. Berarti harga, kalau seandainya ini 40, ini juga yang terdekat 40, yang terbaik juga 40, berarti 120. Nah, kita ambil seperti itu ya. Berarti jadi cara nyusunnya seperti itu kita buat untuk judulnya. Oke. Nah, kalau saya tadi sengaja saya buat judulnya memang ini ada jual sapi pedaging hidup di Bandung, ya, atau jual sapi kurban di Bandung gitu ya. Nah, nanti kita buatnya mainnya seperti itu. Nah, untuk sementara ini saya pakai ini dulu, ya. Karena gini, karena ini saya nggak punya, kalau pakai herbal itu saya nggak punya fotonya nanti. Kalau sapi ini saya ada fotonya. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu, sorry, ini bukan di sini ya. Ini judulnya di sini, ya. Penawarannya. Jadi penawaran itu kita buat gini. Kita buat setelah penawaran itu kayak lead magnetnya, ya. Lead magnetnya seperti apa? Bisa jadi kita buat lagi promo, ya, harga promo atau harga diskon atau apalagi yang membuat orang tertarik, ya. Penawaran itu kita buat seperti itu. Jadi supaya orang tertarik. Contoh, kalau sapi, ya, seperti ini sapi kurban, ya, sapi pedaging.
Artinya berarti yang membuat menarik itu apa? Kita buat gini, bisa juga gini untuk daerah apa gratis pengiriman untuk daerah Bandung Raya, ya bisa juga. Jadi ada gini, ada penawaran seperti ini, ya. Jadi bisa juga nanti seperti herbalnya Pak Haji tadi, herbal daun kelor bisa aja dibuat lagi promo harga diskon gitu bisa juga. Nah itu buat penawarannya, ya. Kemudian nanti ini judulnya jual sapi pedaging hidup di Bandung. Nah kemudian kita pilih file, ya. Kita cari atau kita nggak kita pilih gambar ya. Kita pernah buat gambar, kebetulan saya masih ada nggak gambar sapinya. Sapi, mana sapi saya? Contoh, ini, Paling atas. ya. Nah, Pojok atas, Pak. ya, oke. Oke. Nah, cuman gini Bapak Ibu ya, jadi ada aturan. Jadi sebenarnya suka bukan aturan yang apa? Bukan aturan yang untuk yang sangat wajib banget gitu ya. Tapi ini ada aturan, bukan aturan sih, ketentuan lah, ketentuan di kita bahwa, sorry, suara ada yang bocor, sorry, sengaja saya mute. Gini, untuk penamaan file ya, nanti Bapak Ibu silakan kalau buat nama file gambar ya, kalau mau buat nama file gambar, saya sarankan menggunakan keyword. Keywordnya apa? Kalau di sini kan keywordnya sapi atau jual sapi ya. Tapi seperti tadi Pak Haji bilang, dia adalah herbal daun kelor. Nah, nama filenya pakai herbal daun kelor itu, keywordnya itu. Jangan juga karena file gambar kita ini tadi diambil dari di download dari WA. Kalau itu kan biasanya nama gambarnya WhatsApp image gitu ya, panjang nggak jelas. Nah, itu diganti di rename semua, di rename disesuaikan dengan keywordnya. Nah, seperti ini. Ini saya pakai jual sapi satu, jual sapi dua, jual sapi tiga kalau gambarnya banyak. Oke. Nah, baru pilih open. Nah, kemudian untuk harga ya. Untuk harga bisa digunakan ya, bisa digunakan harga ataupun bisa juga tidak menggunakan harga. Jadi gini, kenapa kita menggunakan harga? Karena udah tahu pasti itu harganya seperti itu. Nah, kalau yang sapi ini di sini belum bisa kita nentukan ke harga karena apa? Karena dia hitungannya kan per kilo ya. Walaupun unit apa sapinya atau produknya itu bentuk-bentuk bulat gitu ya. Tapi kan itu ditentukan oleh kilonya ya. Nanti dihitung dulu, ditimbang dulu kilonya berapa, baru nanti dikasih harga. Nah, kalau kasusnya seperti itu ya, lebih bagus kita kasih nol aja, nol supaya dengan catatan gini, kita mendingan di WA aja. Kalau mau nanya-nanya harga, mendingan di WA. Nah, lain halnya tadi seperti herbal daun kelor yang Pak Haji punya, ya. Kalau herbal kan sudah ada harganya, ketentuan harganya sudah ada, ya. Nah, ini bisa dilakukan, diisi. Contoh gini, harganya sekitar katakanlah 170.000, ya. Daun kelor tadi, ini contoh aja, 170.000. Atau gini deh, saya buat 170.000, kemudian di sini kita kasih 20.000 harga sebelum diskon gitu ya, 20.000, 200.000, yang artinya nanti harga sebelum diskon itu ya, artinya nanti mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Shopee atau Tokopedia lain, Lazada, suka ada harganya 18.000, terus dicoret, ya dibuat 18.000 dicoret, terus harganya adalah 15.000. Jadi artinya seolah-olah lagi diskon, seolah-olah lagi promo, bahwa itu ada awalnya ini harga aslinya 18.000, sekarang jadi 15.000. Nah, artinya 18.000-nya dicoret. Nah, itu yang
akan kita lakukan di sini. Fungsi yang ini adalah untuk yang supaya yang 200.000 ini nanti sebagai dicoret, nanti harganya jadi 170.000 gitu ya. Makanya disebut harga sebelum diskon. Nah, itu artinya dari harga sebelum diskon. Jadi sebenarnya nggak ada diskon, cuman kita seolah-olah ini lagi diskon, jadi dibuat coret gitu. Nah, kemudian satu lagi, setelah itu baru kita masuk ke deskripsi. Ya, deskripsi ini ya, kalau seandainya, kalau saya sih mengutamakan kalau ada deskripsi produk tersebut, ya, deskripsi produk tersebut. Contoh kayak sapi, sapi tadi kita ambil contoh sapi ya. Sapi ini kan kalau kita buat deskripsinya agak-agak ini juga. Kebetulan saya nggak punya deskripsi tentang sapi ini. Nah, Bapak Ibu bisa minta tolong bantuan ke si ChatGPT. ChatGPT itu kita minta bantuan, cuman di sini eh, sapi yang akan kita jual itu ada hanya sapi-sapi yang besar, ya, sapi-sapi besar. Jadi kita buat gini, kita buat minta tolong si ChatGPT untuk membuatkan deskripsi ini karena kita nggak punya deskripsi, ya, kita pakai ChatGPT atau Chat OpenAI. Ya, nanti Bapak Ibu masuk gunakan chat gpt.com. Nah, kemudian di sini di prompt-nya kita minta si ChatGPT untuk membuatkan deskripsi untuk sapi dengan gini. Buatkan saya artikel artikel SEO atau artikel aja deh, artikel tentang, nah, tentangnya itu kita pakai judulnya. Tadi judulnya adalah jual sapi pedaging hidup di Bandung. Ya, tentang ini, tentang pakai judul, ya, tentang jual sapi pedaging hidup di Bandung, ya. Nah, ini kita minta ke ChatGPT supaya dibuatkan artikel tentang itu. Kemudian enter. Nah, ChatGPT-nya nanti akan membuat ya sejenis artikel lah gitu ya. Nah, kebetulan sekali si ChatGPT tahu ini dia mau jual sapi-sapi besar yang limousine simental, sapi pigeon, pegon yang. Nah, kebetulan memang penjual ini isinya itu. Nah, cuma di sini Bapak Ibu, kalau hasil ChatGPT, tolong dibaca dulu ya, apa hasilnya, hasil seperti ini. Tolong dibaca lengkap, takutnya di dalam itu ada data yang benar-benar kita tidak tidak sesuai dengan apa yang kita punya. Contohnya gini, di sini ChatGPT mintanya ya, dibuat ada sapi beratnya sekian, ya, terus harganya dibuat segini, padahal si penjual itu tidak segini harganya. Ini menurut ChatGPT aja. Ya, kemudian dicari lagi. Nah, kalau itu terjadi, ini kita minta dibuatkan gini. Tolong untuk harga ya dihilangkan. Ya, kita minta itu harga itu jangan ada, jadi dihilangkan. Jadi tolong untuk tabel harga dihilangkan. Jadi harapan kita supaya tabel ini tadi, tabel yang ini tidak ada harga gitu. Ya, tadi harga itu ada di poin 2 ya, poin 2 harga satu pedaging di Bandung, poin 2. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia tidak buat, ya. Dia tidak, udah nggak ada. Tabel harganya udah dibuang sama dia. Oke, nah ini hasil ChatGPT-nya kita kopikan. Kita kopikan, ya, copy, ya, copy, baru kita masukkan ke sini.
ke deskripsi. Ini masuk ke deskripsi. Oke. Nah, cuman di sini ada aturan lagi ya, aturan di kita supaya ini untuk judul deskripsi kita buat pilih yang heading 2 ya, pilih heading 2 untuk deskripsi. Oke. Kemudian eh, untuk judul ya, untuk subjudulnya kita pakai heading 3 ini udah benar, cuman dikasih bold ya. Kemudian eh, ini judul, subjudul, kemudian ada lagi subjudul. Nah, itu subjudul yang di bagian ini. Nah, ini kita pakai heading 4 ya. Oh, ini jangan deh. Ini kita pakai heading 4, tapi ini diturunkan, jangan terlalu rapat juga. Nah, ini pakai heading 4. Kemudian, atau nggak usah deh, kita nggak usah pakai heading 4, kita pakai heading 2 aja cukup. Heading 3 ya. Ini satu, heading 3. Terus kita lagi yang kedua, kita pakai ini juga heading 3, bold. Tapi kalau bisa nanti disusun ya, biar nggak terlalu rapat-rapat begini. Ini saya mau turun-turunin dulu biar nggak terlalu rapat. Nah, baru ini kita bold. Oke, habis ini kesimpulan nggak usah dibuat, biar kosongin aja. Nah, udah kita isi deskripsinya, kemudian masuk ke meta keyword. Nah, meta keyword ini kita pakai namanya SEO deny. Nah, apa itu SEO deny? SEO deny ini akan menggantikan keyword yang lagi aktif, ya, keyword yang lagi aktif. Oke, kemudian atau boleh juga kita buat gini, ya. Kita boleh juga kalau kita punya keyword, daftar keywordnya panjang gitu ya. Kita punya daftar keyword, boleh juga kita buat gini. Kita ketik dulu SEO deny, koma, keywordnya apa? Sapi pedaging gitu ya. Pedaging, koma, sapi kurban. Oke. Kemudian apa? Sapi, sapi apa lagi? Eh, apa aja? Jadi keywordnya apa aja kita pakai? Sapi limosin, kemudian sapi simantel, apa lagi ya? Dan seterusnya. Nah, kalau kita punya banyak keyword, itu dipisahkan dengan koma, ya. Dipisahkan dengan koma. Kalau mau dijejerin keywordnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya meta deskripsi. Nah, meta deskripsi ini bisa kita pakai seperti untuk penawaran, ya, bentuk penawaran. Artinya gini, meta deskripsi itu seperti kalau kita cari di Google seperti ini, ya. Kita katakanlah ada orang cari di Google, searchingnya begini, jual sapi pedaging hidup di Bandung, oke, ya. Nah, meta deskripsi itu bagian mana? Meta deskripsi itu adalah bagian ini, ya. Meta deskripsi bagian ini. Jadi di sini eh, di antara pilihan ini kira-kira mana yang akan kita pilih atau orang searching itu yang dipilih yang bagian mana, ya. Kemungkinan besar dia akan pilih sesuai dengan sesuai dengan keinginan dia. Nah, mungkin bisa jadi dia pilih ini karena apa? Dia lihat ada harganya dan masuk, menurut dia harga ini masuk gitu ya. Atau juga yang lain-lain. Ada nggak penawaran-penawaran lain yang membuat orang tertarik gitu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan eh, meta deskripsi. Nah, ini kita pakai pertama pakai SEO deny dulu. Nah, baru koma dikasih ini penawaran, ya. Untuk kita mungkin ada promo juga boleh nih, promo bulan ini, ya.
diskon, mungkin pakai diskon-diskon juga boleh gitu ya, boleh pakai diskon atau untuk bulan promo bulan ini pengiriman gratis untuk wilayah Bandung. Itu boleh juga, terserah nih. Sebenarnya sih terserah, tergantung produknya ya. Nanti kalau seandainya kayak tadi herbal tadi, ya siapa tahu pas lagi ada promo ya dibuatnya di sini gitu. Atau seolah-olah promo juga boleh gitu ya. Nah, kemudian di sini dibuat lanjutannya nomor WA. Jadi nomor WA kita yang aktif. Nah, cuman di sini ada aturan untuk nomor WA jangan menggunakan nol depannya, tapi menggunakan 62 ya. Nomor WA-nya menggunakan 62. Oke. Nah, kemudian ada teks WA atau teks WhatsApp. Teks WA ini gini, artinya pada saat orang searching di Google dan kita searching di Google, terus kita dipilih menjadi pilihan. Setelah dipilih, dia klik tombol WA kita. Nah, harapannya gini, pada saat klik tombol WA, jangan kita buat lagi customer atau calon customer kita itu sibuk mengetik lagi, tapi kita berikan aja kalimat gitu ya. Langsung kita berikan ke kalimat, contoh gini, halo admin atau boleh salam dulu, terserah ya. Atau halo admin gitu ya. Boleh juga gini, saya tertarik apa gitu kan. Saya tertarik untuk mengetahui atau membeli ya, mengetahui tentang sapi pedaging. Boleh seperti ini. Mohon info selanjutnya. Artinya nanti begitu nomor atau tombol WA kita diklik sama calon pembeli, kalimat ini sudah tersedia untuk dikirimkan ke kita ya. Kalimat ini sudah tersedia untuk dikirimkan ke kita ya. Nah, jadi kita siapkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau ada link, Bapak Ibu punya link di marketplace lain, contoh kayak Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, silakan diisi aja linknya di sini. Nah, kemudian setelah itu kita submit. Nah, tadi namanya apa? Wahyu, oke ya, Wahyu. Nah, kalau nggak masuk, oh, ini biasanya kalau kelamaan gini nih, eh, nggak masuk. Nah, biasanya kalau kelamaan dibuka, ya, atau boleh gini dari Jakarta, dari Bandung, apa tadi penawarannya? Penawarannya pengiriman gratis. Kita ulang lagi ya, karena tadi dia nggak kesimpan karena kelamaan dibuka. Pengiriman gratis untuk daerah Bandung Raya. Kemudian di sini nama produknya jual sapi pedaging hidup di Bandung. Sapi pedaging, sapi hidup gitu ya. Nah, kemudian ini kita coba cepat dulu ya, karena dia kalau terlalu lama suka gitu. Ini harga kita kosongin ya. Kemudian deskripsinya tadi kita punya di ChatGPT, ini kita balikin lagi. Nah, ini tadi aturannya kita buat gini. Aturannya adalah untuk judul deskripsi gunakan H2. Oke, di bold. Kemudian ini saya sengaja turunkan biar rapi gitu ya. Ini pakai H3 di bold. Itu subjudul ya, untuk subjudul. Terus subjudul yang berikutnya, ini ada subjudul berikutnya nomor 2. Ini pakai H3. Sudah. Untuk di bold. Nomor berapa nih? Nomor 2. Sekarang nomor 3, subjudul nomor 3, saya blok di bold. Udah pakai hidung 3 ya, pakai hidung 3. Kemudian nomor 4, ini di blok ya. Kemudian kesimpulan kosong. Oke.
Lanjut di sini tadi meta keyword kita pakai meta keywordnya tadi hmm, Seodenai. Kemudian tadi sapi, ya, sapi, sapi hidup, sapi pedaging, pedaging. Kemudian koma lagi sapi kurban. Kemudian koma lagi sapi limusin. Kemudian sapi mantel. Nah, kemudian di sini ada meta deskripsi. Ini kayak penawaran lagi, ya. Jadi promo bulan ini, ya. Promo bulan ini pengiriman pengiriman gratis untuk daerah Bandung Raya, gitu ya. Dan nomor WA-nya sama kita pakai tadi aturannya, jangan pakai 0 di depannya tapi menggunakan 62. Kemudian teks WA-nya, saya tertarik dengan, boleh gini, halo admin, ya, admin. Saya tertarik dengan apa? Sapi yang Anda tawarkan, boleh juga yang Anda tawarkan. Mohon info selanjutnya. Tapi ini bebas ya, Bapak Ibu nanti silakan berkreasi aja di sini. Bagusnya kalimatnya seperti apa terserah. Kemudian ini saya nggak punya link order Bukalapak, tidak punya link order Tokopedia dan Shopee. Kemudian saya submit. Nah ini sudah jadi, ya. Postingan kita sudah jadi seperti ini. Nah coba kita lihat di dongkrak usahanya, ya. Ini tadi saya tutup aja dulu. Ini saya tutup. Nah coba kita lihat di dongkrak usaha. Nah ini sapinya juga produk kita sudah muncul di sini. Oke. Ini sudah melakukan posting terhadap produk ini. Nah, kemudian apa? Setelah kita melakukan posting, apalagi yang harus kita lakukan? Dan jadi contoh gini, kita sudah posting, kita udah posting semua produk-produk kita. Contoh ya, tadi eh, saya buat sapi, jual sapi pedaging hidup di Bandung. Terus saya buat lagi jual sapi atau produk berikutnya jual sapi pedaging hidup di Jakarta, jual sapi pedaging hidup di eh, Purwakarta. Terus saja gitu semua kota saya jualin, ya. Tapi untuk daerah yang mungkin Jabodetabek, Bandung, jadi tergantung pengirimannya ada bisa juga sampai ke Jawa Tengah, ya. Nah, itu kan berarti banyak postingan kita banyak yang harus kita posting, ya. Karena apa? Kemungkinan orang searching di Google itu banyak, ya. Kemungkinan orang searching di Google itu sangat besar. Ya bisa aja orang Semarang pengen nyari yang di Bandung atau yang di Semarang atau yang di mana gitu ya. Nah, jadi postingan itu untuk walaupun satu produk kita cuma sapi, tapi bisa banyak postingan. Artinya dengan kuota satu ini nggak mungkin juga masih kurang. Karena dengan satu aja udah habis. Nah, nanti ya minimal kuotanya kita hitung-hitungan aja deh dengan apa yang kita posting. Contoh, kalau seandainya yang pedagang sapi ini dia menyatakan oh, saya bisa jual sampai Jabodetabek, Pak. Sejauh paling jauh itu Jabodetabek. Nah, dengan Jabodetabek aja, berarti kan dia harus posting jual hewan atau jual sapi di Bandung, di Purwakarta, di Sumedang, jadi di Cianjur, di Karawang, Bekasi, Jabodetabek gitu ya, sampai 5. Berarti kan dengan satu sapi pedaging ini aja kita harus posting 10. Karena apa? Itu target marketing kita itu semua kota ini, 10 kota ini gitu. Nah, itu contohnya yang harus kita lakukan. Oke. Nah, kemudian setelah kita melakukan posting seperti ini, ya, seperti ini kan banyak nih postingannya.
Ini ada yang baru ngisi lagi. Ya, setelah kita melakukan posting seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita daftarkan ke Google. Ya, kita daftarkan ke Google supaya Google mengindeks. Ya, supaya produk ini diindeks. Nah, caranya bagaimana caranya untuk kita mendaftarkan ke Google supaya diindeks, ya. Ya, caranya gini. Pertama, kita klik di ini ya, di menu admin ini ya, di menu admin panel member, kita klik lihat website Anda. Ya, kita klik ini tombol atau menu lihat website Anda. Nah, ini muncul. Jadi ini sebenarnya menjadi website kita. Jadi kita itu akan menjadi subdomain. Subdomain namanya Dongkrak Bisnis. Nah, tadi kan saya pakai nama username-nya kan Wahyu 123. Kemudian titik Dongkrak Bisnis. Ya, ini website kita yang sebenarnya. Sementara kalau untuk yang dongkrak usaha ini kan kayak marketplace. Jadi marketplace ini bukan punya kita, ini punya si eh, titik terang kreatif yang punya ini. Yang menjadi punya kita itu adalah ini ya, Wahyu 123 titik dongkrak bisnis. Nah, ini punya kita. Makanya nanti di sini semua produk yang kita posting itu masuk ke sini. Jadi tidak nyampur dengan produk orang lain. Kan sementara kalau di marketplace-nya, dongkrak usahanya kan ini campur nih dengan produk orang-orang di dalamnya. Nah, tapi kalau bagian sini ini khusus untuk produk kita. Oke. Nah, yang harus kita lakukan setelah kita posting tadi ya, setelah kita posting produk ini jual sapi pedaging hidup di Bandung, nah ini kita daftarkan ke Google. Artinya gini, bahasa sehariannya kita minta, halo Google, tolong dong produk saya yang ini sapi pedaging, tolong diindeks di tempat di tempatmu gitu kan. Kita minta supaya ini produk ini diindeks di Google. Tujuannya apa? Harus diindeks di Google. Ya, kenapa harus diindeks di Google? Ya, artinya gini, pada saat orang mencari di Google, ya, pada saat orang mencari di Google, Google akan akan menampilkan semua berdasarkan pencarian tadi. Nah, kalau seandainya produk kita ini kita tidak daftarkan ke Google, berarti katakanlah ada orang cari jual sapi pedaging, terus Google menampilkan semua penyedia jual sapi pedaging. Nah, kita tidak akan terdaftar. Kita tidak akan di list oleh si Google karena apa? Karena kita belum daftar, belum minta di indeks. Nah, agar supaya kita masuk dalam daftar, contoh gini, ini katakanlah orang pencari seperti ini, mencari seperti ini. Nah, begitu ini di searching, nah harusnya kita ada dalam listnya si Google di sini nih, ya. Harusnya kita ada di sini. Nah, kalau kita tidak melakukan indeks atau inspeksi, berarti kita tidak akan muncul di sini. Tidak akan muncul di bagian yang akan ditampilkan oleh Google. Ya, itu maksudnya. Nah, nah oleh karena itu wajib hukumnya produk yang sudah kita posting itu wajib diinspeksi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara inspeksinya? Nah, caranya gini, Bapak Ibu masuk ke Google, ya, Google searching aja Google Search Console seperti ini. Google Search Console, ya, enter, masuk ke Google Search Console, mulai sekarang. Nah, di sini kan belum ada nih, Wahyu 123 dongkrak bisnis. Ini belum ada. Kita tambahkan properti. Tambahkan properti, baru masukkan ke sini. Yang dimasukkan adalah ini, Wahyu 123 dongkrakbisnis.com. Nanti punya tergantung di sini ya, tergantung kalau seandainya Bapak Ibu punya username nanti menggunakan nama di sini. Contoh Pak Aji masuk menggunakan username-nya Aji 003 gitu ya. Berarti nanti di sini muncul Aji 003 titik dongkrakbisnis.com gitu ya. Nanti jadinya seperti itu. Nah, ini kita kopikan, masukkan ke tadi Google Search Console bagian awalan URL ya, dipaste di sini. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, kan
akan diverifikasi propertinya. Oke, diverifikasi. Nah, di sini ada namanya tag HTML. Tag HTML ini dia kasih kode, artinya si Google memberikan kode verifikasinya. Nah, ini bisa diblok atau langsung salin, ya. Diblok atau salin, kemudian kita ini artinya kode ini harus kita masukkan ke dalam si dongkrak usaha atau si dongkrak bisnis kita, ya. Jadi kita salin, baru masuk ke bagian sini. Kita masuk ke meta tag. Nah, meta tag ini diminta ke, nah kita masukkan bagian bawah ya. Google verifikasi untuk domain dongkrak bisnis. Nah, ini kita kasih paste. Jadi kode yang kita ambil tadi yang dari Google Search Console masukkan di sini. Nah, kemudian submit, ya. Apa sih?